Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik Sobat Eksis, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Eksis, tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan subbab materi hidup bersih dan sehat. Adik-adik Sobat Eksis, sebelum kita belajar, Kak Ella mau bertanya dulu ya dengan kalian semua. Apakah kalian pernah melihat sampah yang berserakan? Kalau sampah yang berserakan, pasti mengundang banyak lalat, bukan? Kalau lalat-lalat tersebut hinggap pada makanan kita, itu bisa menyebabkan kita sakit perut loh adik-adik. Kalau kita sakit, pasti rasanya tidak enak, bukan? Karena kalau kita sakit, mau makan susah, mau beraktivitas juga susah, apalagi mau jalan-jalan. Maka dari itu kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan dalam hidup kita. Nah, agar lebih jelas tentang hal itu, yuk kita simak video ini sampai selesai. Adik-adik Sobat Eksis, tadi kita sudah belajar bagaimana pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan. Karena kebersihan adalah faktor utama dalam kesehatan, sehingga kita sebagai manusia harus menjaga kebersihan dan kesehatan kapanpun dan dimanapun kita berada. Karena kalau hanya kita yang menjaga kebersihan dan orang lain tidak, maka hal itu bisa menjadi sia-sia adik-adik. Maka dari itu setiap orang itu harus bersatu untuk mewujudkan hidup bersih dan sehat. Lingkungan pertama yang harus kita jaga kebersihan dan kesehatannya adalah lingkungan rumah. Jadi yang harus kalian tahu bahwa menjaga kebersihan dan kesehatan rumah adalah kewajiban semua anggota keluarga. Jadi bukan hanya kewajiban orang tua atau kakak saja adik-adik, tapi kalian semua wajib untuk menjaga kebersihan dan kesehatan rumah. Tapi tugas untuk membersihkan rumah bisa disesuaikan dengan usia, jenis kelamin, dan kegemarannya. Misalnya nih, kalian kan masih anak-anak, kalian bisa membersihkan rumah dengan menyapu atau membersihkan jendela. Nah, ayah kalian bisa membersihkan langit-langit rumah, dan ibu kalian bisa membersihkan kamar mandi ataupun memasak. Seperti yang Kak Ella katakan tadi, bahwa menjaga kebersihan dan kesehatan rumah harus dilakukan oleh semua anggota keluarga. Banyak manfaatnya loh ketika anggota keluarga bersatu untuk menjaga kebersihan rumah. Nah, berikut ini adalah manfaat dari bersatunya anggota keluarga untuk menjaga kebersihan rumah. Yang pertama yaitu mempererat hubungan anggota keluarga. Yang kedua, terhindar dari perselisihan. Yang ketiga, keluarga menjadi menyenangkan dan harmonis. Yang keempat, terjalin kerjasama yang baik. Dan yang terakhir, pekerjaan cepat selesai. Selain menjaga kebersihan rumah, semua anggota keluarga juga harus menjaga kesehatan tubuhnya. Menjaga kesehatan tubuh dapat dilakukan dengan olahraga bersama. Misalnya seperti olahraga bersama di pagi hari atau bersepeda santai bersama di hari libur. Tidak hanya di rumah saja, di lingkungan lain pun kita juga harus menjaga kebersihan dan kesehatannya. Misalnya seperti di lingkungan sekolah. Tapi kan di lingkungan sekolah nggak hanya aku aja Kak, ada banyak orang lain. Lalu gimana ya cara menjaga kebersihan dan kesehatannya? Nah itu dia adik-adik, menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah harus dilakukan oleh semua anggota sekolah. Caranya bagaimana Kak? Caranya bisa dengan piket dan kerja bakti. Dengan piket dan kerja bakti itu sudah mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman di lingkungan sekolah. Yang ketiga, hidup bersih dan sehat di taman bermain. Hayo, siapa nih yang suka bermain di taman bermain? Kalau kalian sedang bermain di taman bermain, permainan apa yang sering kalian lakukan bersama-sama dengan teman kalian? Ingat ya adik-adik, kalau kalian sedang bermain di taman bermain bersama dengan teman kalian, kalian harus bermain dengan kompak, penuh kerjasama, dan tidak boleh curang. Karena dengan hal itu kita bisa memiliki sikap saling menghargai, menghormati, membantu orang lain, dan tidak menimbulkan perselisihan ataupun pertengkaran dengan orang lain. Tempat bermain merupakan salah satu tempat yang hampir setiap hari banyak dikunjungi orang. Oleh karena itu, kebersihan tempat bermain harus dijaga bersama karena tempat bermain merupakan fasilitas umum. Bagaimana sih cara menjaga kebersihan di tempat bermain?
Berikut ini adalah beberapa cara menjaga kebersihan di tempat bermain. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, memungut sampah yang berserakan dan membuangnya ke tempat sampah. Yang ketiga, membawa kantong plastik sendiri untuk tempat membuang sampah. Yang keempat, tidak mencoret-coret tembok atau fasilitas umum. Dan yang terakhir, membersihkan toilet umum setelah selesai digunakan. Yang keempat, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Tempat umum adalah tempat yang umumnya banyak orang berkumpul dan banyak orang yang melakukan kegiatan di sana, baik sementara ataupun terus-menerus, baik berbayar ataupun tidak berbayar. Contoh dari tempat umum itu seperti mall, pasar, stasiun, bandara, terminal, dan masih banyak lagi contoh tempat umum lainnya. Nah, meskipun tempat umum itu digunakan oleh banyak orang dan kadang ada petugas kebersihannya, tetapi kita semua wajib untuk menjaga kebersihan dan kesehatannya loh adik-adik. Setiap orang yang menggunakan tempat umum harus meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kesehatan tempat umum tersebut. Sikap tersebut menunjukkan sikap persatuan. Berikut ini adalah sikap yang mewujudkan persatuan antar masyarakat. Yang pertama, mengutamakan kepentingan umum. Yang kedua, melaksanakan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Dan yang ketiga, menumbuhkan sikap gotong royong. Agar tempat umum terjaga kebersihan dan kesehatannya, semua orang yang menggunakan tempat umum harus menaati peraturan yang ada. Berikut ini adalah contoh dari beberapa aturan yang ada di tempat umum. Yang pertama yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, menggunakan masker apabila sakit. Yang ketiga, tidak meludah sembarangan. Dan yang terakhir, merokok di tempat khusus yang sudah disediakan. Nah, tadi kita sudah belajar tentang menjaga kebersihan dan kesehatan di berbagai tempat. Sekarang Kak Ella akan menguji kepekaan kalian terhadap kebersihan dan kesehatan dalam suatu kasus. Yuk, kita simak kasus ini bersama-sama. Adik-adik, lihat, banyak sekali sampah berserakan di taman dan tidak dimasukkan ke dalam tempat sampahnya. Kamu dan teman-temanmu ingin bermain di sini, tapi tempatnya terlalu kotor. Lalu, apa ya yang harus kalian lakukan? Yap, benar sekali adik-adik. Sikap yang harus kalian lakukan adalah membersihkan tempat bersama-sama teman kalian. Selain bisa menjaga persatuan, hal ini juga bisa membawa manfaat, yakni tempat yang bersih dan sehat. Tetapi, setelah membersihkan tempat tadi, pasti tubuh ataupun tangan kalian kotor adik-adik. Apa ya yang harus kita lakukan saat tubuh kita kotor? Yap, benar sekali. Kita harus mencuci tangan kita. Karena kalau tidak mencuci tangan, maka kita bisa sakit loh. Karena kotoran, virus, dan bakteri akan menempel dan masuk ke dalam tubuh kita saat kita makan atau minum. Kalau sudah bersih, kita sudah bisa untuk beraktivitas kembali seperti makan, bermain, ataupun belajar. Karena kalau tubuh kita bersih dan sehat, maka kita bisa beraktivitas dengan baik dan nyaman. Nah, itulah tadi materi tentang hidup bersih dan sehat. Yuk kita mulai menjaga kebersihan dan kesehatan dari diri sendiri. Karena kalau bukan kita yang menjaga kebersihan dan kesehatan, siapa lagi bukan? Cukup sekian penjelasan dari Kak Ella. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian dapat belajar bersama di channel Edukasi Eksis. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.